Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo adalah ayah dari Kristiani Herawati atau yang sering dikenal sebagai Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Negara Republik Indonesia, yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Sarwo Edi Wibowo juga ayah dari mantan KSAD, Pramono Edi Wibowo. Sarwo Edi Wibowo bekerja sama dengan Soeharto untuk memberantas PKI yang disebut sebagai otak utama gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo berperan sangat besar dalam penumpasan pemberontakan gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Dia berposisi sebagai Panglima RPKAD Kopassus pada saat ini. Dia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan dan menjadi Gubernur Akabri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Pangenjuru, Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 25 Juli tahun 1925. Dia meninggal di Jakarta, tanggal 9 November tahun 1989. Pada tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, Sarwo Edi Wibowo mendaftarkan diri sebagai prajurit pembela tanah air peta. Prajurit peta merupakan kekuatan tambahan Jepang yang terdiri dari tentara Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sarwo Edi Wibowo menjadi bagian dari PKR. RPKAD adalah usaha Indonesia untuk menciptakan sebuah unit pasukan khusus, yang kemudian menjadi Kopassus, dan pengangkatan Sarwo Edi sebagai komandan unit elit ini berkat Ahmad Yani. Pada tahun 1964, Yani telah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan menginginkan seseorang yang bisa dia percaya sebagai komandan RPKAD. Selama Sarwo Edi Wibowo menjadi komandan RPKAD, gerakan tanggal 30 September terjadi. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, 6 jenderal, termasuk Ahmad Yani diculik dari rumah mereka dan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sementara proses penculikan sedang dieksekusi, sekelompok pasukan tak dikenal menduduki Monumen Nasional Monas Istana Kepresidenan, Radio Republik Indonesia RRI, dan Gedung Telekomunikasi. Hari dimulai seperti biasanya bagi Sarwo Edi dan pasukan RPKAD yang sedang menghabiskan pagi mereka di markas RPKAD di Cijantung, Jakarta. Kemudian Kolonel Herman Sarens Sudiro tiba. Sudiro mengumumkan bahwa ia membawa pesan dari markas Kostrad dan menginformasikan kepada Sarwo Edi tentang situasi di Jakarta. Sarwo Edi Wibowo memihak Soeharto pasca kejadian penculikan 6 jenderal, termasuk Jenderal Ahmad Yani yang menjadi sosok pendukung Edi untuk menjadi prajurit. Pada masa itu, para jenderal diculik dan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, sekelompok pasukan pemberontak yang lain menduduki Monumen Nasional Monas Istana Kepresidenan, Radio Republik Indonesia RRI, dan Gedung Telekomunikasi. Pada saat itu, Sarwo Edi Wibowo diperintahkan untuk menduduki kembali Gedung RRI dan Telekomunikasi. Hal itu dapat dicapainya dengan mudah tanpa perlawanan. Lalu, Sarwo Edi Wibowo bersama pasukannya diperintahkan untuk merebut kembali Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Pengambil alihan itu juga dapat dilakukannya dengan baik. Sebelum peristiwa ini terjadi, Sarwo Edi sempat didatangi oleh Brigjen Sabur yang saat itu menjadi Komandan Resimen Cakrabirawa. Cakrabirawa adalah pasukan pengamanan Presiden Soekarno yang bertanggung jawab atas G30S. Sarwo Edi diajak untuk bergabung dalam operasi G30S. Akan tetapi ia menolaknya. Sarwo Edi Wibowo menjadi pemimpin untuk melakukan penggalian mayat para jenderal di Sumur Lubang Buaya. Itu terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Setelah Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat oleh Soekarno, pada tanggal 16 Oktober tahun 1965, Sarwo Edi Wibowo ditunjuk untuk melenyapkan anggota PKI di Jawa Tengah. Kemudian, hal mengejutkan terjadi sebelum kematiannya. Di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sarwo Edi Wibowo membuat pengakuan bahwa korban tewas dalam peristiwa penumpasan anggota PKI pasca gerakan tanggal 30 September tahun 1965 adalah kurang lebih mencapai 3 juta orang. Pernah menjadi komandan batalion di Divisi Diponegoro, tahun 1945 sampai tahun 1951. Komandan Resimen Divisi Diponegoro, tahun 1951 sampai tahun 1953.
Wakil Komandan Resimen di Akademi Militer Nasional, tahun 1959 sampai tahun 1961. Kepala Staf Resimen Pasukan Komando RPKAD tahun 1962 sampai tahun 1964. Dan Komandan RPKAD tahun 1964 sampai tahun 1967.